Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film The Night Boars versi UBR Entertainment. Suatu malam di sebuah sekolah, terlihat anak SMP baru saja pulang dari sekolah. Saat itu, tampak seorang gadis bernama Yosun sedang menunggu jemputan. Namun setelah mendapat telepon, sepertinya dia tidak jadi dijemput. Kemudian memutuskan untuk pulang menggunakan bus. Setibanya di halte terakhir, Yosun turun. Di tengah perjalanan, ada mobil yang menghampiri Yosun dan menawarkannya untuk diantar pulang. Tanpa rasa curiga, Yosun pun masuk ke dalam mobil itu. Setibanya di parkiran, Yosun tak ada kabar lagi. Scene berpindah di sebuah rumah. Tampak malam itu, Yosun pulang dalam keadaan basah kuyup dan lusuh sekali. Namun anehnya, sang ibu yang di rumah merasa sangat ketakutan akan kedatangan Yosun. 다녀왔어요. 10 hari kemudian muncul berita di televisi bahwasannya berita menginformasikan ditemukannya jasad seorang anak di dalam koper. Seorang penjual koper yang bernama Jono melihat berita itu seketika teringat koper merah itu mirip dengan koper yang pernah dijualnya. Kembali ke 10 hari sebelumnya, di mana saat itu seorang pria misterius ingin membeli koper merah dengan melakukan pembayaran menggunakan cek yang diberikannya. Pak Jono meminta kepada pria misterius itu untuk menuliskan nama di ceknya. Pria itu pun balik dan menuliskan namanya dengan nama An Sang Yun. 저 손님, 이 수표는 좀 이설을 해주셔야 되겠는데. Setelah itu, Bapak Jono membeli pizza dan mendapati nama penjual pizza itu persis dengan nama pria misterius yang pernah ditemuinya. Melihat itu, Pak Jono merasa ada yang aneh dan dengan segera memeriksakan cek itu ke bank. Dan hasilnya tidak ada masalah. Beralih ke penjual pizza. Saat itu, ia mengantarkan pesanan ke suatu apartemen. Ya, penjual pizza itu mengantarkan pesanannya ke rumah pria misterius. Di dalam rumah pria misterius itu, pengantar pizza mendengar sesuatu yang jatuh di ruang bawah. Namun pria misterius itu menyuruh abang kurir pizza untuk segera meninggalkan rumahnya. Sebelum pergi, kurir pizza itu memberikan kupon hadiah karena sebelumnya pria itu sudah membeli banyak pizza. Yap, ternyata pria misterius yang psikopat itu telah menculik Yosun. Diketahui pria psikopat ini adalah tetangga Yosun. Karena tetangga, di malam penculikan itu Yosun sama sekali tidak curiga waktu pria psikopat ini ngantarin Yosun pulang. Di ruang bawah, Yosun disekap. Yosun yang ketakutan memohon kepada pria psikopat itu untuk melepaskannya. Namun di luar dugaan, pria psikopat itu malah membunuh Yosun. Kembali pada 10 hari setelahnya, Pak Jono yang melihat berita, dia sangat yakin kalau itu adalah koper yang pernah dijualnya dan berniat untuk melaporkan ke polisi. Namun sang istri melarangnya, karena jika orang-orang sampai tahu kalau koper itu dibeli di tokonya, maka nanti tidak ada orang lagi yang mau membeli koper di toko mereka. Pindah di toko pizza, abang kurir melihat berita di internet bahwa telah terjadi pembunuhan di sekitaran toko mereka. Serta melihat tulisan di berita itu bahwa pembunuhan berselang setiap 10 hari. Melihat angka 10 hari, bang kurir seketika mengingat pria misterius karena memesan pizza setiap 10 hari. Sementara di rumah, ibu Yosun yang hari-harinya dipenuhi rasa ketakutan karena sering melihat anak gadisnya itu, tak lama suaminya datang. Tampak mereka sedikit berdebat karena sang ayah yang sangat merindukan Yosun berkata bahwa dia malah sangat ingin bertemu dengan anak gadisnya itu. 엄마라는 사람이 집 찾아오는 죽은 딸을 그 십자가로 어쩌려고? 여보, 나 무서워요. Ketika sang ibu melihat meja makan, seketika dia teringat bahwa mereka pernah makan bersama. Dan diketahui ternyata ibu ini merupakan ibu tirinya Yosun yang bernama Kyung Hee. Dulu tampak mereka sangat dekat, namun sedikit canggung karena memang mereka belum lama tinggal bersama.
Suatu hari, beberapa polisi mendatangi apartemen tempat tinggal Yosun. Di sana, polisi mencurigai seorang preman yang diduga telah membunuh Yosun. Yap, pria preman itu merupakan tetangga pria misterius dan tetangga rumah Yosun, bernama Bang Jago. Polisi kemudian membawa Bang Jago ke kantor polisi untuk memeriksanya. Namun, karena tidak ada bukti, Abang Jago dibebaskan. Diketahui Bang Jago ini adalah seorang rentenir. Ia bahkan tega menghajar pamannya sendiri pada saat menagih hutangnya. 네 엄마 동생이라고. 아씨, 똥개 얼른 시키고 앉았어, 김 사장님. 제발 나 확 죽여버린다 그랬더니 장난치는 줄 알아, 이 씨발 진짜. Setelah dari sana, Bang Jago mendatangi rumah pria psikopat untuk protes karena telah berani-beraninya mengambil tempat biasa mobil Bang Jago parkir. Psikopat yang tidak mau ada masalah akhirnya memindahkan mobilnya. Ketika memindahkan mobilnya, psikopat juga protes kenapa meludahi kaca mobilnya. Bang Jago yang emosi mendatangi psikopat dan malah meludahi kembali mobil psikopat. Melihat Bang Jago yang kekar dan bertato, psikopat sama sekali tidak bergumam. Beralih pada bapak-bapak pengaman apartemen yang bernama Pak Jaka. Saat itu tampak Pak Jaka lagi membersihkan sampah-sampah dan menemukan sampah psikopat yang telah menyalahi aturan. 아이고, 이 음식 썩는 냄새 이거. Lalu Pak Jaka mendatangi rumah psikopat untuk menegurnya. Namun psikopat malah mengacuhkannya. Pak Jaka yang kesal membuka plastik sampah itu dan mendapati seragam sekolah Yosun. Psikopat yang melihat itu pun tampak panik. Tanpa pikir panjang, psikopat memukul kepala Pak Jaka hingga tepar. Tak lama, Kyung Hee lewat dan melihat psikopat sedang membersihkan darah yang berlumuran di lantai. Tampak ia ketakutan sekali. Di malam harinya, lagi-lagi Kyung Hee ketakutan akan kedatangan Yosun ke rumahnya. Dan benar saja, ibu itu melihat Yosun. Dan kita akan dibawa pada malam penculikan Yosun. Saat itu, Yosun dan psikopat menuju ke rumah masing-masing yang kebetulan berdekatan. Namun ketika Yosun hendak masuk ke rumahnya, psikopat memanggil untuk meminta bantuan Yosun agar memegangkan kotak yang dibawanya karena psikopat kesusahan membuka pintu. Yap, tak lama setelah itu, Yosun pun dicegat dan dibawa ke ruang bawah. Kembali pada abang kurir pizza yang masih penasaran dengan kasus pembunuhan itu. Malam itu tampak ia melihat kembali berita di internet dan melihat sosok pria yang menggunakan sebuah topi yang sering dilihatnya. Dan tiba-tiba telepon berdering. Ternyata pria psikopat memesan pizza lagi. Dengan segera abang kurir berangkat. Setibanya di tempat, abang kurir melihat topi yang sama persis yang dilihatnya sewaktu di berita. 맛있게 드세요. 이번엔 열흘 만에 시키신 거 아니네요? Ketika mau pergi, abang kurir yang penasaran merasa ada yang aneh. Kemudian pria psikopat malam itu mencincang Pak Jaka. Di hari esok, psikopat kembali mendatangi toko koper untuk membeli sebuah koper. Ya, pastinya untuk membersihkan jasad Pak Jaka yang sudah dibunuhnya. 20만 원까지 해드릴게. 야, 이게 먼지가 번호키까지 달려 있어서 아주 튼튼합니다. 에? Sementara di tempat lain, para pekerja di apartemen itu kehilangan sosok Pak Jaka hingga mencoba menghubungi Pak Jaka, namun tak ada jawaban. Kemudian pekerja di apartemen itu mencoba menghubungi psikopat untuk menanyakan tagihan air yang tinggi yang diduga ada kebocoran pipa. Di saat yang bersamaan ada yang menggedor rumah psikopat. Karena kaget dia tidak sengaja menjatuhkan HP-nya ke dalam koper. Ternyata yang datang seorang ibu-ibu pekerja di apartemen itu yang bernama Ibu Soleram. Ibu Soleram meminta agar psikopat menandatangani petisi untuk renovasi apartemen. Namun psikopat menolak dengan alasan psikopat sebentar lagi akan pindah rumah. Sewaktu Ibu Soleram mengamati rumah psikopat yang gelap, ia membuka jendela. Psikopat yang merasa kesal dan terganggu, ia berniat untuk menghabisi Ibu Soleram. Beruntung HP Ibu Soleram berdering lalu mengatakan posisinya berada di rumah psikopat, sehingga psikopat mengurungkan niatnya itu. Setelah itu, pekerja apartemen yang menggantikan pekerjaan Pak Jaka mendatangi rumah psikopat untuk memeriksa pipa air yang bocor karena tagihan air begitu tinggi di rumah psikopat. Bapak yang menggantikan Pak Jaka itu bernama Pak Surono. Awalnya psikopat menolak, namun karena sedikit memaksa, Pak Surono diizinkan masuk. Saat memeriksa pipa, Pak Surono melihat rambut dan darah di saluran pembuangan.
Psikopat yang mulai curiga berniat menghajar Pak Surono dari belakang. Namun Pak Surono yang juga sudah curiga dengan hati-hati mengambil kunci besi di tasnya. Sehingga psikopat mengurungkan niatnya itu. Pak Surono merasa ada yang aneh, dia pun berkata kalau pipa airnya tidak ada masalah. Lalu kemudian pergi. Diketahui kenapa Pak Surono memilih untuk bungkam, ternyata Pak Surono adalah seorang buronan yang tengah dicari polisi. Ia tidak ingin polisi mendatangi apartemen itu. Pindah di lahan parkir, Bang Jago yang kesusahan mengeluarkan mobilnya dibantu oleh seseorang yang mirip dengan Yosun. Ya, dia adalah Suyon, anak dari Ibu Soleram yang tinggal di apartemen itu juga. Tampak Suyon sedikit mengajak Bang Jago cerita dengan riangnya. 한번 만져봐도 돼요? 너도 이거 한번 읽어봐라. 필요하면 전화하고. Ketika Suyon masuk ke apartemen, dia mendapati sebuah kacamata, lalu memberikan kacamata itu ke pihak pengaman apartemen, Pak Surono, yang diduga kacamata itu adalah milik Pak Jaka. Di perjalanan menuju rumah, Kyung Hee dengan kaget melihat sosok gadis yang mirip dengan Yosun anaknya, yang ternyata itu adalah Suyon. Kemudian Suyon mengantarkan ibu itu ke rumahnya hingga mereka makan bersama. Psikopat yang melihat itu pun kaget dan dengan segera masuk ke rumahnya. Setelah Suyon pamit ke ibu itu, psikopat tampak mengamati Suyon. Seolah dia kaget kok bisa orang yang udah dibunuhnya hidup kembali. Di sisi lain ternyata Kyung Hee diam-diam mengamati gerak-gerik psikopat yang aneh. Di scene selanjutnya Bang Jago pulang dan lagi-lagi mendapati tempat parkir mobilnya diambil oleh psikopat. Dengan geram Bang Jago menghampiri psikopat lalu sedikit memberinya pelajaran. Setelahnya psikopat yang kesal berkata akan membalaskan dendamnya. 줘봐. 내가 차 줬다 대지 말랬지, 씹새끼야. 차 저기 될래 안 될래? 대답 안 해? Di rumah Kyung Hee, tampak Kyung Hee begitu merindukan sosok anak tirinya itu. Dan seketika menangis karena melihat kalender di kamarnya Yosun yang bertuliskan hari ulang tahun ibu tiri. Pindah pada psikopat yang menyadari HP-nya hilang, mencoba menelpon HP-nya dengan HP lain. Dan ia mendapati HP-nya berada di dalam koper yang telah terkunci. Dan ia yang tidak tahu angka kombinasi di koper itu, ia pun emosi. Dengan begitu, psikopat mempunyai rencana lain dan mengatur siasat. Psikopat berencana untuk menjebak Bang Jago dengan sengaja mencari gara-gara dengan Bang Jago dan mereka pun berkelahi. Yap, psikopat akhirnya kalah. Ia dihajar dengan besi yang dibawanya sendiri. Setelah perkelahian itu, psikopat mencatat nomor telepon Bang Jago. 너 진짜 그러다가 소리도 없이 죽어 이 병신아. 다시 나가볼게요. 제발 그만하세요. Lalu ia mendatangi toko koper untuk menanyakan angka kombinasi koper yang terkunci. Pada saat itu, psikopat meminjam HP Pak Jono untuk menelpon Bang Jago. Kemudian setelah toko koper itu tutup, psikopat menculik Pak Jono. Ketika sadar, Pak Jono sudah disekap. Sementara abang kurir pizza yang barusan ngantarin pizza ke rumah psikopat sedikit curiga karena melihat ada noda darah di tangannya. Dia pun berusaha mengintai. 가뜩이나 요즘 주민들 불안해하고 있어. 경찰에 신고해야 되는 거 아닐까요? Keesokan harinya, psikopat mengincar Suyon. Bapak Surono yang sepertinya tahu bahwa psikopat telah memperhatikan Suyon, dia mengingatkan pada Suyon untuk selalu berhati-hati dan jangan pulang sendirian. Terlihat pula Kyung Hee, ibu tirinya Yosun, melihat psikopat yang memperhatikan Suyon. Karena kemiripannya dengan Yosun, psikopat yang membuntuti Suyon tiba-tiba kaget seolah melihat Suyon anak gadis yang telah dibunuhnya. Lalu kemudian tampak psikopat menelpon ibunya Suyon untuk menandatangani petisi yang waktu itu, asalkan rapat diadakan pada malam hari jam 10. Psikopat sengaja mengecoh ibunya Suyon agar ia lupa menjemput anaknya. Sementara di hari itu, Bang Jago kembali ditangkap polisi karena diduga telah menculik Pak Jono. Polisi mempunyai bukti nomor HP Bang Jago yang ada di panggilan terakhir HP-nya Pak Jono. Ditambah lagi sidik jari Bang Jago ditemukan di besi yang berada di TKP. Karena besi itu, Bang Jago mengingat psikopat. Di tempat terpisah, Pak Jono yang menyadari HP psikopat berada di dalam koper berusaha membuka koper itu. Dengan bersusah payah, akhirnya Pak Jono berhasil membuka koper lalu menelpon untuk meminta bantuan. Ternyata panggilan itu tertuju ke abang kurir pizza. Pak Jono yang sempat berteriak meminta tolong sebelum HP itu mati karena habis baterai. Mendengar itu, abang kurir langsung mendatangi rumah psikopat.
Di kantor polisi, karena hujan badai yang begitu lebat dan listrik kota padam, Bang Jago berusaha kabur dan bergegas mendatangi psikopat yang telah memfitnahnya. Di malam hari itu, ketika Suyeon pulang sekolah, tampak Kyung Hee sengaja menjemput Suyeon karena khawatir akan terjadi sesuatu kepada gadis itu. Kyung Hee lalu menemani Suyeon pulang. 핸드폰 없어서 엄마한테 연락도 못 했는데. 고맙습니다. Saat mereka dalam perjalanan pulang, Kyung Hee melihat mobil psikopat sedang mengikuti mereka. Dan Kyung Hee berinisiatif untuk berhenti di tengah jalan raya supaya kendaraan lain berhenti dan memperhatikan mereka. Sehingga psikopat tidak bisa macam-macam. Psikopat yang kesal kembali ke rumahnya dan mendapati ternyata Pak Jono sudah lepas dari ikatannya. Mereka pun berkelahi, namun usaha Pak Jono itu sia-sia. Sementara di luar apartemen, abang kurir pizza bertemu dengan Pak Surono. Lalu mereka bersama-sama mendatangi rumah psikopat. Abang kurir pizza pura-pura mengantarkan pizza gratis untuk psikopat agar dibukakan pintu. Dan Pak Surono bersiap di belakang untuk menyerangnya. Tanpa berlama-lama, ketika pintu dibuka, mereka langsung menyerang psikopat. Di saat panas itu, Bang Jago datang di waktu yang tepat untuk menghajar psikopat. Yap, dengan geram Bang Jago menghabisi psikopat. Sementara abang kurir pizza yang mendapati Pak Jono terluka berusaha menghubungi seseorang untuk memanggil ambulan. Saat psikopat tak berdaya, Pak Surono menanyakan di mana Suyeon berada. Mendengar jawaban psikopat yang berbelit-belit, Pak Surono pun memukul kepala psikopat hingga tak sadarkan diri. Yap, apartemen itu pun ramai didatangi polisi dan warga. Tampak di sana, Ibu Solera mengira Bang Jago yang menculik anaknya, berusaha menanyakan hal itu dengan kasar kepada Bang Jago. Dan tiba-tiba Suyeon datang lalu memanggil ibunya itu. Suyeon selamat karena perjuangan Kyung Hee. Dari kejauhan, Pak Surono melihat Suyeon telah selamat dan diam-diam dia pergi meninggalkan tempat itu karena dia merupakan buronan polisi. Yap, dengan begitu film pun selesai. Sebuah film dengan judul The Nightbours. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini mengangkat tema misteri yang bisa dibilang cukup ringan. Film ini dibuat berdasarkan webcomic Nightbour pada tahun 2008 silam oleh Kang Pul. The Nightbours menceritakan tentang kehidupan di sebuah kompleks apartemen, di mana para penghuninya memiliki berbagai macam kepribadian, sifat, profesi, dan berinteraksi satu sama lain. Tragedi mengejutkan perlahan diketahui penyebabnya, sehingga membuat suasana kompleks menjadi tidak seperti biasanya. Film ini dibintangi banyak pemain, diantaranya Kim Yoon Jin, Ma Dong Suk, Chun Ho Jin, Kim Sung Kyun, Kim Seron, dan masih banyak lagi. Para pemain di dalam film tampak begitu baik dalam memerankan para karakternya. Terlebih lagi Kim Seron, sosok gadis yang berhasil memerankan dua karakter yang sangat berbeda kepribadian. Bagi kalian yang senang dengan genre misteri yang ringan, The Nightbours sangat kami rekomendasikan. Film ini mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, terutama tetangga. Karena keluarga yang paling dekat itu adalah tetangga. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Nightbours 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.